Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ana. Pada video kuliah online kali ini, Bu Ana akan membahas tentang sistem ekonomi. Jadi pada TM6 ini, Bu Ana akan membahas tentang sistem ekonomi. Nah, ada berapa macam sistem ekonomi, kemudian negara mana saja yang menganut sistem ini, kemudian apa bedanya di antara sistem-sistem ini. Mari kita simak share screen Bu Ana berikut ini. Nah, sebentar share screen. Safari. Nah, oke, kita lanjut ke macam-macam ekonomi. Jadi, sistem ekonomi di dunia ini ada 4 macam. Tapi yang dibahas Bu Ana di sini hanya 3. Jadi, sistem liberal di sini mengacu pada sistem kapitalis. Kemudian ada sistem komando di sini adalah sistem sosialis, dan yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran. Jadi campuran ini adalah gabungan dari sistem kapitalis dan sistem komando. Nah, sebentar. Apa yang dimaksud dengan sistem kapitalis? Nah, sistem liberal. Jadi di sini disebutkan bertujuan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, masyarakat diberi kebebasan. Jadi masyarakat diberi kebebasan dalam melakukan usaha apapun, bisnis apapun untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, ini adalah sistem kapital. Kapital yang dari kata modal kapital atau keuntungan. Kita coba ke Wikipedia. Di sini ditulis kapitalisme adalah sebuah mode produksi yang bertujuan untuk meraih keuntungan. Nah, kapitalisme ini adalah negara-negara yang mengakomodir di mana semua warganya bisa bebas melakukan usaha atau bisnis. Nah, negara mana saja yang melakukan menerapkan sistem kapitalis ini? Nah, ada Amerika, ada Inggris, dan ada Australia. Oke, kata kapitalisme sendiri adalah dikaitkan dengan ini ya, Karl Marx. Jadi Karl Marx ini seorang filsuf, ekonom, sejarawan. Nah, dia menulis tentang cara produksi kapitalisme dengan menggunakan metode pemahaman yang dinamakan Marxisme. Jadi Karl Marx dengan metode Marxisme, yakni menggunakan istilah kapitalisme untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, di sini ada kaum kapitalis klasik. Jadi Adam Smith, ini kan ada Bapak ekonomi ya, tokoh ekonomi kapitalis. Nah, kemudian penjelasan lain nanti kalian baca. Bu Ana di sini akan menceritakan tentang sosialisme. Nah, kalau kemarin kita sudah tahu kalau di negara Amerika, Inggris, Australia itu usaha begitu berkembang. Nah, bagaimana dengan negara-negara yang menganut sistem sosialis? Nah, Bu Ana ingat pernah nge-share cerita tentang Korea Utara. Nah, di sebelahnya Korea Utara itu ada
negara Cina. Nah, di sebelahnya negara Cina ada Korea Selatan. Nah, di sini negara Korea Utara dengan Cina ini menganut sistem sosialisme, sedangkan Korea Selatan ini menganut sistem kapitalis. Jadi di Korea Selatan ini semua orang diberi kebebasan untuk mengekspresikan diri, untuk mempunyai bisnis, usaha sesuai dengan passionnya masing-masing. Ada yang passionnya fashion, boleh mendirikan toko atau menjadi influencer atau yang lainnya. Kemudian bagaimana dengan kehidupan di Korea Utara dan Cina yang menganut paham sosialisme, yang menganut sistem ekonomi sosialisme. Nah, di sini semua em, sistem ekonomi dan sosial ditandai dengan ini kepemilikan sosial atas alat-alat produksi. Jadi negara sosialisme ini semua kepemilikan sosial ini dimiliki oleh negara. Jadi negara yang akan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Jadi di Cina, di Korea Utara ini masyarakatnya bekerja, namun ada bukan digaji yang per bulan berapa gitu enggak ya, tapi mereka diberi jatah dari pemerintah itu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sistem sosialisme yang baik dan sistem sosialisme yang buruk? Contohnya sistem sosialisme yang buruk ada di Korea Utara. Jadi masyarakatnya dikasih biaya hidup, tapi nilainya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makanya di Korea Utara itu di YouTube banyak beredar cerita bahwa di sana itu kalau malam gelap gulita karena pemerintah hanya memberikan pasokan listrik yang terbatas. Kemudian karena kebutuhan hidup disuplai oleh negara dan itu tidak cukup, maka banyak terjadi kematian di jalan akibat kelaparan. Nah, di situ. Jadi peran pemerintah di sini sangat penting dan mereka tidak memberi keleluasaan, kebebasan untuk masyarakatnya agar berkembang. Misalkan kalau di negara lain itu bisa sekolah, bisa memiliki barang, kalau punya uang, bisa bekerja mendapatkan gaji. Tapi kalau di negara sosialisme ini tidak, mereka tetap bekerja, namun hasil kerjanya itu diserahkan semuanya kepada pemerintah. Contohnya begini, ada sekelompok orang dari Korea Utara. Nah, ini kadang mereka diajak ke luar negeri untuk bekerja, tapi di luar negeri itu mereka membangun suatu proyek. Itu mereka ditempatkan pada suatu camp gitu ya, enggak. Jangan dibayangin kerja di luar negeri, hidupnya ditaruh di hotel gitu, enggak. Mereka ditaruh di camp, mereka tidak boleh kemana-mana, mereka tidak boleh berinteraksi dengan orang luar negeri, mereka tidak boleh melarikan diri karena banyak orang Korea Utara yang merasa tertekan karena mau makan saja ndak bisa, beli nasi aja mungkin setahun sekali, sedangkan mereka melihat di Cina itu anjing aja dikasih nasi makannya. Kenapa di Korea Utara makan nasi itu jadi satu yang barang mewah ya, nggak bisa semua orang penuhi. Jadi di situ adalah kondisi negara sosialisme yang buruk. Di satu sisi negaranya sangat
ini otoriter. Jadi negaranya kaya, mereka punya bisnis jual beli senjata. Nah, itu mereka dapat uang dari luar negeri dengan usaha jual beli senjata. Makanya itu em, antara Cina, Korea Utara, dan Rusia ini adalah negara-negara yang menganut sistem sosialisme. Nah, bahkan saat ini ketika Rusia berperang melawan Ukraina, Amerika, Australia, Inggris tidak berani mengintervensi karena dua kekuatan sosialis dan kapitalis ini sangat apabila berkonflik, berperang, maka dampaknya bisa ke seluruh negara di dunia. Oke, jadi yang terjadi saat ini di Cina em, menghadapi tahun 2022, 2023 ini semuanya mengalami resesi. Jadi Bu Ana kemarin share video tentang negara Cina yang terjadi resesi. Jadi kenapa bisa resesi? Karena dampak dari Rusia yang berperang melawan Ukraina. Nah, Rusia sebagai supplier terbesar energi, energi di sini dalam arti listrik, minyak, di mana ketika pasokan listrik dan minyak dari Rusia ini terhambat, maka negara-negara di Eropa sekitarnya di di sekitar Eropa situ mengalami kesulitan pasokan listrik. Jadi seperti di Libanon, listrik hanya dipasok hanya nyala 2 jam sehari. Nah, kalian bisa bayangin misalkan em, di Indonesia listrik sehari cuman nyala 2 jam itu gimana pakai wifi-nya ya, gimana ngecas HP-nya ya kan. Nah, kita sudah terbiasa dengan adanya fasilitas-fasilitas itu. Padahal ketika pasokannya tersendat di Rusia, sehingga menyebabkan negara-negara Eropa saat ini mengalami resesi hebat, krisis energi, sedangkan Ukraina adalah lumbung pangan bagi masyarakat Eropa, dampaknya berkali-kali lipat ya. Dampak krisis energi juga, kemudian krisis pangan juga, karena pasokan pangan harusnya di Ukraina ini bisa mengirim pasokan makanan ke berbagai negara di Eropa, namun karena berperang maka pasokannya terhenti. Nah, itu adalah cerita tentang Cina, Korea Utara, dan Rusia. Bagaimana kekuatan mereka saling bergabung, saling membackup apabila terjadi konflik dengan negara-negara kapitalis seperti Amerika, Inggris, dan Australia. Nah, bagaimana dengan negara Indonesia? Nah, negara Indonesia ini adalah negara yang menganut sistem ekonomi Pancasila. Nah, Pancasila ini mengakomodir, menggabungkan antara sistem kapitalis dengan sistem sosialis. Jadi di Indonesia itu orang bebas mau buka bisnis apa saja, buka pabrik apa saja, tetapi di sisi lain perusahaan yang punya keuntungan harus memberikan sebagian keuntungan untuk program-program yang berguna di masyarakat. Nah, program-program ini melalui apa? Ini adalah melalui program CSR. Jadi pada TM sebelumnya Bu Ana sudah menjelaskan tentang program CSR ini adalah program tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Jadi misalkan ada pabrik rokok yang di mana produknya itu merugikan kesehatan, tapi karena di pabrik rokok tersebut tenaga kerja yang dipekerjakan banyak, kemudian
Kalau misalkan ditutup, pasti banyak terjadi pengangguran sehingga nanti ditakutkan meningkatkan kejahatan. Nah, itu. Jadi kenapa pabrik rokok itu meskipun merugikan kesehatan kok tidak ditutup saja, Bu Ana? Karena dampaknya yaitu tadi PHK kalau terjadi PHK besar-besaran maka akan meningkatkan kejahatan. Jadi orang kalau nggak kerja maka yang timbul di pikirannya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara apapun. Nah, itu. Jadi di Indonesia merupakan sistem ekonomi campuran, jadi perpaduan antara kapitalis dan sosialisme. Nah, itu. Jadi sampai di sini dulu em, pembahasan tentang sistem ekonomi. Tadi ada 3 ya, sistem kapitalis, sistem sosialis, dan sistem campuran. Semoga penjelasan dari Bu Ana ini cukup memberi wawasan buat kalian. Kalian bisa cari materi lain, misalkan browsing tentang negara Cina, browsing tentang negara Korea Utara, atau tentang negara Rusia, ya kan? Jadi dari situ nanti kalian bisa lihat sistem ekonomi itu akibat dari sistem politik. Jadi em, sistem sosialis itu timbul karena adanya sistem politik komunis. Jadi komune itu komunitas. Jadi sistem yang mengutamakan kesejahteraan komunitas. Nah, itu lahirnya sistem sosialis. Kemudian kalian bandingkan bagaimana kondisinya di Amerika, di Inggris, di Australia, bahkan di Eropa saat ini sistem ekonominya sedang terguncang seberapa parah, nanti kalian akan mendapatkan gambaran sendiri. Karena kalau dibahas di sini nggak cukup waktunya untuk membahas semua video yang ada di YouTube. Jadi kalian cari sendiri hal-hal apa yang menarik, kalian bisa tuliskan itu di buku kreatif notebook kalian. Em, jadi materi kali ini itu bisa lebih kalian serap kalau em, kalian bisa dapat gambaran tentang negara-negara di luar Indonesia. Ya, siapa tahu besok kita bisa berangkat ke negara Eropa atau ke negara Amerika, ya kan? Siapa tahu. Jadi sebelum berangkat ke negara-negara tersebut, ada baiknya kita ya cari tahulah kondisi di sana seperti apa. Kita nggak usah sedih, nggak bisa kemana-mana Bu, nggak bisa keluar negeri, tiketnya mahal gitu. Nggak. Sekarang kita bisa jalan-jalan di YouTube, banyak YouTuber yang mengulas tiap sudut di kota-kota di luar Indonesia sana. Oke, sampai di sini Bu Ana akhiri. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.